Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan lagi kajian kitab Risalatus Syam. Kalau kemarin kita sudah membahas sejarah puasa di Islam, sekarang kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu Kaifiyatus Syam fi Bidayatil Islam, cara menjalankan puasa pada permulaan Islam. Ternyata teman-teman, cara menjalankan puasa pada masa Rasulullah SAW di awal-awal itu berbeda dengan cara selanjutnya yang kemudian kita lakukan saat ini. Bagaimana itu? Di sini dijelaskan, wa mimma yajdaru dzikruhuna anna siyama fi bidayati tashri'ihi lam takun kaifiyatuhu kasyamil ladzi na'rifuhu al-an, bahwa pelaksanaan ibadah puasa itu di awal-awalnya itu tidak sama seperti pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan saat ini. Kalau saat ini kan al-imtina' anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kalau saat ini kan kita mencegah, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq besok sampai pada ghurubus syams, sampai pada terbenamnya matahari. Jadi waktunya itu kalau kita sekarang kan dari munculnya terbitnya fajar shadiq sampai pada terbenamnya matahari. Tapi kalau dulu zaman awal-awal diwajibkannya puasa itu tidak seperti itu, teman-teman. Wa innama kana al-amru fi awwalil Islam innahu idza aftara as-shaimu lailatas syiyami halla lahul aklu wasyarab wal jima' wa ghairu dzalika minal muftirat. Pada awal-awal diwajibkannya puasa itu apabila seseorang sudah berbuka puasa, maka sama seperti kita saat ini boleh melakukan hal-hal yang dianggap membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Tapi ada syaratnya. Kalau kita kan tidak ada syarat. Syaratnya adalah bisyarti Allah yanama fi tilkal lailah wa Allah yusalli al-isya al-akhirah. Syaratnya pada masa awal-awal disyariatkannya puasa itu orang boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, dan lain sebagainya, itu sampai dia tidak tertidur. Nah, kalau dia tidur misalnya tuh kita habis buka puasa, kemudian kita kekenyangan, leyeh-leyeh sebentar, terus kita tertidur. Nah, pas kita bangun, mulai kita bangun itu kita sudah tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa lagi. Jadi kita sudah harus menahan makan, minum, dan lain sebagainya. Misalnya kita tidur terbangunnya jam 8 sekalipun, jam 8 malam sekalipun, itu tetap kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak sholat isya dulu. Jadi setelah sholat isya itu sudah tidak boleh makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau kita kan saat ini kan enak kan, sepanjang malam mulai dari ghurubis syamsi sampai fajar shadiq kita kan boleh makan, minum. Tapi zaman dulu tidak. Awal-awal diwajibkannya puasa itu tidak seperti itu. Awal-awal diwajibkannya puasa itu
boleh makan minum selama tidak tidur dulu atau tidak sholat isya dulu. Kalau sudah tertidur dulu kemudian bangun, sudah tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Atau sudah makan minum kemudian sholat isya, nah itu setelah sholat isya itu sudah tidak boleh tidak boleh makan minum lagi. Berat sekali ya zaman dulu ya. Dan ini juga yang berlaku di Kristen, teman-teman. Jadi syariat seperti ini memang sebelum Islam memang adanya seperti itu. Maka dari itu tidak heran bila kemarin saya menceritakan, saya punya teman itu, mereka teman orang Kristen, mereka itu tetap puasa Ramadan karena di umat Kristiani juga diwajibkan puasa Ramadan. Sebagaimana dalam hadis kemarin disebutkan, orang-orang Kristen juga puasa bulan Ramadan. Bahkan mereka menambahi menjadi 40 hari. Ada yang menambahi menjadi 50 hari. Nah, dan umat Kristen itu puasanya itu lebih berat daripada kita. Mereka puasanya itu seperti syariat di awal-awal Islam tadi, sampai Isya. Jadi setelah Isya itu mereka sudah puasa lagi. Itu sama seperti umat Islam di awal-awal diwajibkannya puasa. Tapi tsumma nusikha dzalika, maka syariat yang seperti itu kemudian dinasakh oleh Allah. Dinasakh itu apa artinya? Dihapus, diganti dengan tata cara yang lain. Diganti dengan wa ubiha lis-shaimi lailatas siyami al-aklu wasyurbu wal jima'u ila tulu'il fajri sawa'un nama aw shallal isya qabla dzalik amla. Kemudian syariat yang seperti itu tadi dinasakh oleh Allah, dihapus, diganti dengan seperti yang kita lakukan saat ini. Sepanjang malam kita boleh melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan saat melakukan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Nah, ini ada cerita lucu ini. Ya, lucu tapi juga dramatis. Tapi justru dari cerita ini kemudian Allah menasakh tata cara puasa yang sangat berat itu. Cerita ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rawah Al-Bukhari wa ghairuhu 'anil Barra radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan juga imam-imam yang lain, imam yang dalam kutubus sittah itu menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Barra radhiyallahu anhu. Sahabat Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu ini, beliau menceritakan seperti ini. Qala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar fanama qabla ay yuftira lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi. Dulu zaman awal-awal diwajibkannya puasa, ini ceritanya Barra, sahabat Barra, dan cerita ini di dalam sebuah hadis dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, artinya kesahihannya dijamin. Jadi cerita ini hadis yang sangat sahih. Imam Barra meriwayatkan dulu para sahabatnya Rasulullah SAW itu ketika mereka berpuasa itu, ketika mereka kebablasan, ya, kebablasan artinya saatnya buka puasa tapi mereka malah ketiduran, ya, maka mereka tidak jadi buka puasa. Jadi misalnya menjelang buka puasa, misalnya baru nunggu buka puasa, ternyata malah ketiduran. Bangun-bangun mungkin sudah jam 6:30 mungkin. Nah itu mereka nggak jadi buka. Jadi langsung melanjutkan puasa seharian penuh 24 jam, berarti sampai malam selanjutnya. Wa inna Qais bin Sulmah al-Ansari kana sha'iman. Nah ini ada cerita lucu lagi, sama dalam sebuah hadis yang sama dan hadisnya juga sahih.
Wa inna Qais bin Surmah al-Ansari, ada seorang sahabat Qais, seorang sahabat Ansor namanya Qais bin Surmah. Qais bin Surmah ini adalah seorang petani. Beliau seharian pas pada saat puasa itu seharian bekerja di ladang, jadi nyangkul segala macam. Di ladang kan lumayan berat ya kerjanya ya, kerja di ladang seharian penuh sampai beliau itu kecapean. Falamma hadara al-iftar, maka ketika sudah datang waktunya berbuka puasa, beliau pulang ke rumah. Hadara imra'atahu, ata imra'atahu, beliau pulang ke rumah bertemu dengan istri beliau. Kemudian faqala laha indaki ta'am, maka sahabat Surmah ini tanya kepada istrinya, Bu, ini kita buka puasanya buka apa ya ini? Maka qalat, istrinya menjawab, lah, aduh maaf, ini belum ada yang untuk dipakai buka puasa ini. Tapi walakin antoliku fa'adlub, sebentar saya akan mencari dulu, saya akan menyiapkan dulu untuk menyiapkan buka puasa untuk kita. Itu kan kemudian istrinya pergi untuk menyiapkan buka. La wa kana yaumahu ya'malu faghalabathu ainahu. Maka sahabat Qais ini, beliau kan seharian kan bekerja di ladang itu, kecapean. Nunggu istrinya beliau menyiapkan buka puasa, beliau kecapean terus ketiduran. Faja'atuhu imra'atuhu falamma ra'atuhu qalat khaybah lak. Maka setelah beliau ketiduran, istri beliau datang membawa makanan untuk buka puasa. Kemudian membangunkan sahabat Qais ini. Waduh, kacau ini, malah ketiduran. Akhirnya apa? Beliau akhirnya sesuai dengan syariat pada saat itu, tata cara puasa saat itu, akhirnya terus beliau tidak jadi buka puasa. Falamman tasofan nahar, maka karena beliau kan seharian kan kerja di ladang ya, dan di ladang itu kan capeknya bukan main teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah bekerja di ladang, atau mungkin ada yang anaknya petani, atau bahkan mungkin petani. Itu capeknya bukan main, capek, lapar. Sementara pulang nggak jadi buka puasa karena syariat pelaksanaan puasa pada saat itu, kalau ketiduran setelah bangun nggak boleh makan lagi, sudah. Nah, karena Qais ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat solih ya, maka beliau menjalankan itu tetap walaupun kecapean, kelaparan atau bagaimanapun. Tapi di keesokan harinya, pas pada saat sampai pertengahan falamman tasofan nahar, sudah sampai pada pertengahan siang selanjutnya, ghasyiya alaih, maka dia pingsan karena saking laparnya, saking hausnya, karena kemarin dia kerja di ladang, puasa, nggak makan, nggak minum, mau pulang, mau buka, ternyata ketiduran, nunggu istrinya, akhirnya nggak jadi buka, karena syariat pada saat itu, orang puasa itu setelah dia setelah dia ketiduran, itu sudah tidak boleh makan minum lagi. Maka dia sampai paginya lagi dia juga kerja di ladang, maka dia nggak kuat di pertengahan harinya. Qais ini kemudian pingsan ya, dia pingsan. Maka kemudian fadzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cerita tentang Qais ini beredar sampai tersebar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa prihatin. Maka kemudian fanazalat hadhil ayah, maka kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Mulai sejak saat ini dihalalkan bagi kalian, dibolehkan bagi kalian sepanjang malam untuk melakukan makan minum hubungan suami istri
entah itu kalian tertidur atau tidak, entah itu kalian sudah sholat isya atau tidak. Nah, sejak saat itu, sejak turun ayat ini, maka tata cara puasa itu seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi mulai dari saat iftar, saat buka puasa, sampai nanti sepanjang malam sampai fajar shodiq, walaupun kita tertidur, walaupun kita sudah sholat isya, itu tetap boleh makan, minum, dan lain sebagainya. Ini kan berbeda dengan tata cara sholat, tata cara puasa yang sebelum turunnya ayat ini. Karena sebagaimana tadi kita jelaskan sebelum turunnya ayat ini, itu cara melakukan puasa itu boleh makan minum selama, kalau malam ya maksudnya, selama tidak tertidur atau belum sholat isya. Kalau sudah tertidur atau sudah sholat isya, itu sudah tidak boleh makan minum lagi. Nah, setelah turunnya ayat ini kemudian agak diperingan lagi. Fafarihu biha farhan syadidan. Maka kemudian para sahabat Rasulullah saat itu kemudian merasa senang sekali. Alhamdulillah, sekarang puasa lebih ringan lagi. Nah, kalau tata cara seperti ini kan memang memang dijelaskan yang merubah kan Allah sendiri kan. Bukan Nabi Muhammad yang merubah, bukan umat Islam yang merubah. Beda kalau mohon maaf di umat Kristiani, mereka memang merubah. Mereka awalnya puasa Ramadan, kemudian ditambah 10 hari jadi 40 hari, ditambah lagi 8 hari menjadi 48 hari, ditambah lagi 2 hari menjadi 50 hari, dan mereka merasa keberatan. Akhirnya waktu Ramadan itu yang di musim panas dirubah ke musim semi. Tapi itu bukan atas perubahan yang diwahyukan oleh Allah, tapi itu atas perubahan yang dilakukan oleh para rahib mereka sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, sementara kita kan atas yang diwahyukan oleh Allah. Dan sebenarnya syariat ini pun juga membatalkan syariatnya Nabi Isa, syariatnya Nabi Musa, dan yang lain-lain. Jadi setelah turun ayat ini, syariat sudah berubah, bahwa puasa itu menjadi hanya 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan, dan pelaksanaannya itu mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai pada munculnya, sampai pada terbenamnya matahari. Seperti itu. Kemudian wanazalat, dan turunlah ayat selanjutnya, yaitu wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Maka sejak saat ini kalian makan minumlah sampai jelas bagi kamu garis benang putih dari garis benang hitam. Nah, ini artinya maka mulai dari sekarang sepanjang malam kalian boleh boleh makan minum sampai pada terbitnya fajar shodiq, artinya sampai pagi. Maka fakana lisyami ahwalun thalathah. Maka dari penjelasan ini semua berarti tahap transformasi ibadah puasa itu mengalami tiga kali transformasi, 3 kali perubahan. Transformasi pertama, ahaduha ijabuhu biwasfit takhyir baina siyam wal fidyah. Awal pertama, puasa itu di Islam ya, itu kita diperbolehkan memilih apakah kita puasa ataukah kita hanya membayar fidyah saja. Jadi ringan sekali. Kalau kita tidak ingin puasa ya nggak apa-apa, nggak usah puasa gitu, tinggal bayar fidyah saja. Tapi itu di tahap pertama. Kemudian dinasakh, artinya dinasakh itu dirubah, hal itu sudah tidak boleh lagi dirubah. Wathaniyatu tuhattimuhu biduni takhir la in kana as-shaim idza nama lailatas siyam aw shallal isya haruma alaihi ta'am aw syarab ila lailil qabilah. Kemudian tahap kedua sudah tidak takhir lagi. Kalau tahap pertama tadi puasa di Islam itu tahap pertama, kan kita boleh puasa boleh tidak. Kalau kita tidak ingin puasa ya sudah tidak usah puasa, tinggal bayar fidyah saja. Itu tahap pertama. Tapi tahap kedua sudah lebih ketat. Tidak boleh, bukan masalah ingin atau tidak, tapi masalah bisa atau tidak. Di tahap kedua kemudian
kita ingin tidak ingin tetap kita wajib puasa. Tetapi lebih berat lagi, yaitu untuk bisa makan minumnya di malam hari puasa, itu terbatas. Terbatasnya apa? Selama belum tertidur, selama belum tidur, dan selama belum melakukan sholat isya. Kalau sudah tidur, maka setelah itu tidak boleh makan minum lagi. Atau kalau sudah sholat isya, maka setelah itu tidak boleh makan minum lagi. Nah, ini sangat berat sekali. Maka fanusikho dzalika, maka kemudian tata cara ini dinasakh lagi, masuk pada transformasi tahap ketiga, yaitu tuhaddimuhu al kaifiyati kamastaqarra alaihal an. Tahap ketiga adalah seperti apa yang kita lakukan saat ini, yaitu puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan bagi mereka yang memenuhi syarat wajib, syarat sah, dan tidak ada kemungkinan bagi mereka yang memenuhi syarat wajib dan syarat sah itu untuk tidak melakukan puasa. Mereka harus melakukan puasa, dan kaifiyahnya, tata caranya itu mulai dari munculnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, seperti yang saat ini kita lakukan. Wa hadza huwal manhaj al-hakim alladzi ittakhadhahu al-Islam fi tashri'atihi. Inilah membuktikan bahwa Islam itu agama yang bijaksana. Dia disesuaikan dengan keadaan manusia. Kalau manusia tidak mampu, maka ada tata cara pertengahannya. Sawa'un fi fardil faraidi an fi tahrimil muharramat, wa huwa manhajut tadarruj fi tashri' alladhi yaqumu 'ala taysiri la ta'siri. Dan ini menunjukkan bahwa agama Islam itu mempermudah, tidak mempersulit, ya. Di dalam ajaran Islam, di dalam tata ibadah Islam, di dalam syariat Islam, itu inti utamanya adalah at-taysir, lat-taksir, yaitu mempermudah, bukan mempersulit. Nah, ini kita sudah selesai mulai dari sejarah puasa dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, kemudian sejarah puasa pada masa Nabi Muhammad, kemudian perubahan-perubahan tata cara puasa pada masa awal-awal Islam sudah kita bahas, dan kemudian tata cara puasa saat ini sudah kita bahas. Maka kemudian kita melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu hikmatus siyami wa fawaiduhu, yaitu hikmahnya puasa dan faidah-faidahnya puasa. Yang bagi lil muslim ay ya'lama qabla kulli syai' anna Allah ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin wa 'ibadahu jami'an humul fuqara ilaih. Sebelum kita membahas tentang hikmah puasa dan faidah-faidahnya puasa, itu hal yang paling utama harus kita ketahui adalah kita harus menanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa Allah itu tidak membutuhkan apapun dari manusia, dari alam ini. Dan kita, para hambanya Allah, makhluknya Allah, seluruh alam ini, humul fuqara'u ilaih. Mereka membutuhkan, kita semua membutuhkan Allah, sementara Allah tidak membutuhkan kita. Fahuwa subhanahu la tanfa'uhu ta'ah. Ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah itu tidak menambahi apa-apa kepada Allah. Kama la tadurruhu maksiyah. Sebagaimana maksiat itu pun juga tidak, maksiat yang kita lakukan itu pun juga tidak membahayakan Allah. Jadi Allah tidak butuh semua itu. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak merasa terusik dengan kita membuat maksiat, itu tidak, karena Allah adalah ghaniyun 'anil 'alamin. Ini yang perlu kita camkan. Fal hikmatu fit ta'ah a'idah ila maslahatil mukallafina anfusihim. Maka sebenarnya semua ibadah, termasuk ibadah puasa itu, termasuk ibadah sholat itu, termasuk ibadah-ibadah yang lain itu, ya, sebenarnya itu kemaslahatannya kembali pada orang yang melakukan ibadah itu. Jadi tidak bermanfaat sama sekali kepada Allah, tidak. Dan maksiat yang kita lakukan itu sebenarnya bahayanya kembali kepada kita sendiri. Sedikit pun tidak membahayakan Allah, sedikit pun tidak mengusik Allah. Walam yusyarri'ul Islam syai'an illa bihikmah. Dan hal yang harus kita tanamkan, kita camkan dalam hati,
itu adalah bahwa ketika Islam itu memberikan sebuah syariat, itu sebenarnya tidak ada lain kecuali hanya untuk kemanfaatan, kemaslahatan manusia, kemaslahatan makhluk. Alimaha man alimaha, wa jahalaha man jahalaha. Entah itu kita mengetahui atau tidak, semua syariat Islam itu sebenarnya adalah untuk kemaslahatan bagi kita. La yushtaratu ayyakuna al-ibadu ala ilmin biha. Dan kita tidak dituntut oleh Allah untuk mengetahui hikmah-hikmah melakukan ibadah itu apa, tidak. Wa kama la takhlu af'alullahi ta'ala min hikmatin fima khalaq, la takhlu ahkamuhu subhanahu min hikmatin fima syara'. Dan sebagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, maka tidak ada satu ibadah pun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu sia-sia, tidak ada. Semuanya pasti bermanfaat. Karena apa? Fahuwa hakimun fi khalqih. Karena Allah itu adalah zat yang maha bijaksana. Hakimun fi amrih. Dalam segala perintah Allah itu mengandung kebijaksanaan. La yakhluqu syai'an batilan wa la yusyarri'u syai'an abathan. Dan Allah itu tidak menjadikan secuil debu pun kecuali ada manfaatnya. Dan Allah tidak mensyariatkan satu ibadah pun kecuali ada manfaatnya pula. Wa minna la syakka fihi anna as-siyami hakaman wa fawaida katsiratan qad yattali'u al-ibad ala ba'dihha wa yabqi al-katsiru minha khafiyan 'alaihim. Dan karena kita sudah menanamkan dalam hati kita bahwa Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu kecuali ada manfaatnya, dan Allah tidak memerintahkan satu ibadah pun kecuali ada manfaatnya, maka hal ini pun juga berlaku pada puasa, pada ibadah puasa. Di ibadah puasa itu ada kemaslahatan, ada faidah-faidah yang bermanfaat bagi manusia. Entah faidah atau maslahat itu kita ketahui atau belum, entah maslahat atau faidah itu sudah diteliti atau belum, pasti ada faidah dan ada manfaatnya. Dan sebagian dari manfaat, sebagian dari faidah puasa itu sudah dibahas oleh baik ulama maupun ilmuwan. Namun sebagiannya lagi ada yang masih belum diketahui. Nah, di sini kita akan membahas faidah-faidah puasa yang sudah diketahui, tetapi faidah-faidah yang belum kita ketahui masih banyak sekali. Wa min fawaidis siyam annahu tazkiyatun li nafsis shaim. Faidah dari puasa yang kita ketahui adalah, pertama, dengan berpuasa itu bisa mensucikan jiwa orang yang berpuasa. Wa tadribaha ala kamalil ubudiyah, dan bisa melatih jiwa manusia ini untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Fal insan yastati'u ayyakula wa yashruba wa yubashira zawjatahu wa lam yu'allim bidzalika ahad lakinnahu taraka dzalika liwajhillahi wahdah. Sebagaimana kita ketahui bahwa makan, minum, berhubungan suami istri dan yang lain-lain yang membatalkan puasa itu adalah hal-hal yang tidak mungkin terlepas dari manusia. Apabila manusia terlepas dari itu, ya, maka akan membahayakan manusia. Tetapi di sini Allah kemudian mewajibkan puasa. Dan yang perlu kita ketahui, yang diwajibkan itu makan, minum, berhubungan suami istri tadi itu tidak sepenuhnya, tidak. Hanya mengurangi saja. Yaitu menguranginya di waktu pagi, di waktu siang. Dan waktu malamnya kita boleh melakukan. Jadi ini kita dilatih oleh Allah. Dilatih untuk apa? Dilatih untuk menahan sedikit dari apa yang kita butuhkan itu tadi. Oleh karena itu, ya, dan apa? Kita diminta oleh Allah untuk menahan itu semua. Itu bukan karena kita tidak punya makanan,
bukan karena kita tidak punya minuman, bukan karena kita tidak punya apa yang harta, bukan, tetapi liwajhillahi wahdah, tetapi memang karena murni karena Allah. Ini berarti kita dididik oleh Allah untuk tidak melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Wa fi hadza ja'al hadits, dan oleh karena itu dalam sebuah hadis itu disebutkan seperti ini. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski. Dan demi Allah yang jiwaku, jiwa Nabi Muhammad, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad itu berada dalam genggamannya, la khulufu famis shaimi, bau tidak sedap yang keluar dari mulutnya orang yang puasa itu atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski, itu bagi Allah itu lebih harum baunya daripada minyak misik. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan syahwat, itu hanya karena Allah. Oleh karena itu as-siyamu li wa ana ajzi bih. Oleh karena itu Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi bahwa puasa itu adalah ibadah yang khusus untuk Allah, li, tidak untuk yang lain. Dan wa ana ajzi bih, dan sayalah yang akan, Allah sendirilah yang akan membalasnya. Artinya apa? Kalau kita sholat itu kan orang lain bisa lihat, kalau kita zakat orang lain bisa lihat, tapi kalau kita puasa orang lain tidak bisa melihat. Tidak ada bedanya antara orang yang puasa dan tidak. Di luar mungkin tidak kelihatan, tidak makan, tidak minum, tapi di kamar kan bisa makan, bisa minum, dan tidak ada orang yang melihat itu. Ini maknanya bahwa puasa itu asyamuli. Dan oleh karena itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Artinya Allah sendiri yang membalasnya itu artinya apa? Artinya kalau misalnya kalau kita sholat misalnya, sholat berjamaah misalnya, itu kan dijelaskan oleh Allah pahalanya 25 derajat. Kalau kita zakat misalnya kan pahalanya begini. Kalau kita misalnya kita infak kan pahalanya begini. Tapi kalau untuk untuk puasa ini Allah tidak menjelaskan pahalanya bagaimana, karena hanya Allah sendirilah yang mengetahui pahala dari melakukan puasa itu akan lebih bertingkat-tingkat lagi, tidak perlu dijelaskan kepada manusia. Ini manfaat yang pertama. Wasali, dan manfaat atau faidah puasa yang kedua yang sudah kita ketahui itu adalah an-nasyam wiqayatun minat tiba'il hawa, bahwa puasa itu adalah perisai yang bisa melindungi orang yang berpuasa, melindunginya dari hawa nafsu. Wasababun lil iffati, dan menjadi sebab dari terjaganya seseorang dari hawa nafsu. Wa ta'widun 'ala sabri, dan menjadi sarana untuk membiasakan untuk bersabar. Wa haliddinu illa sabru 'ala ta'ah, dan apakah ada agama itu yang tidak mensyariatkan untuk bersabar pada ketaatan? Nah, jadi semua agama itu intinya pun juga mengajarkan ketaatan, dan ini dalam puasa ini juga mengajarkan kesabaran. Wasobrun 'anil maksiyah, dan kesabaran dalam menahan diri untuk melakukan maksiat. Wasyamu yatamatsalu fihi sabrani, dan ibadah puasa itu di dalamnya terkandung dua kesabaran. Dua kesabaran yaitu apa? Sabar untuk tetap menjalankan taat, dan sabar untuk menahan diri dari melakukan maksiat. Wajah fil hadithi saumu syahris sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin yudhibna wa harus sadri. Artinya puasa Ramadan itu adalah syahrus sabri. Puasa Ramadan itu adalah puasa bulan kesabaran. Wa thalathati ayyam, dan puasa 3 hari. Saumu syahri as-sabr,
puasa dalam 1 bulan itu adalah kesabaran. Wa thalathati ayyam, dan puasa 3 hari min kulli syahrin, dari setiap bulan, berarti puasa yaumul bid itu yudhibna wahar sodri, itu menghilangkan kesempitan hati yang kita rasakan. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu adalah melatih kesabaran. Kama i'tabaro an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa asyamu itu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Ayyaqiya sahibahu ma yudhihi minasyahwat. Puasa itu adalah perisai yang melindungi orang yang berpuasa dari hal-hal yang menyakitkan dia berupa hal syahwat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam musian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda musian syababa ummati, bersabda dalam rangka mewasiatkan kepada para pemuda dengan sabda beliau begini, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul bi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija', yang artinya hai orang-orang pemuda, hai para pemuda, siapapun di antara kalian yang sudah mampu ya, dalam hal biaya dan lain-lain, maka falyatazawwaj, maka hendaklah menikah, nggak usah ditunda-tunda. Tetapi wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum, bagi mereka yang tidak mampu, bagi para pemuda yang belum mampu, maka harusnya dia berpuasa. Karena apa? Fa inna lahu wija', karena puasa itu bisa menjadi perisai bagi dia dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu faidah kedua. Kemudian wattalithu faidah ketiganya, an-nasiyam yaksibu sihatan lil abdan, bahwa puasa itu bisa menjadikan sehatnya badan kita, wa wiqayatan lahu minal amrad, dan bisa menjaga kita dari penyakit. Karena apa? Lianna aktsara ma ya'tari al-abdan minal asqam innama huwa bisababil fadulat wa kathratil imtila. Karena sebenarnya banyaknya penyakit yang kita rasakan itu sebenarnya adalah karena kelebihan makanan yang ada dalam perut kita, dan juga karena saking kenyangnya perut kita. Oleh karena itu kama syahida bidzalika al-atibba, sebagaimana para dokter pun juga mereka mengakui hal ini. Waqad shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qala, ketika Rasul bersabda, sumu tasihhu, kalian berpuasalah maka kalian menjadi sehat. Hadis ini cocok dengan ilmu kedokteran. Oleh karena itu karena ya'rifu haqiqata ma yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui apa yang beliau sabdakan. Bal kana ilmuhu sabiqan lima yaqul, bahkan pengetahuan Nabi Muhammad itu lebih dahulu daripada apa yang beliau sabdakan. Wa hunaka hikmatun ijtimaiyah lisyam, dan di sini ada juga manfaat atau hikmah puasa bagi masyarakat, bagi sosial, khususan siamu Ramadan, terlebih puasa Ramadan. Annahu yufarridul ju' ijbariyan ala kulli muslim, la farqa baina ghaniyyin qadirin aw faqirin mahrumin, bimma yudhi ilal musawah al-ilzamiyah fil hirman wal ju'. Hikmah bagi masyarakat dalam pelaksanaan ibadah puasa itu adalah salah satunya dengan adanya manusia itu, baik manusia siapapun itu, entah itu dia kaya, entah dia itu miskin, entah dia itu punya yang dimakan, entah dia itu tidak punya untuk yang dimakan, siapapun itu wajib puasa, wajib menahan diri untuk makan dan minum, maka dia akan merasakan sakitnya lapar, dia akan merasakan sakitnya menjadi orang miskin. Oleh karena itu wadzalika yad'u ila tarahum wa ta'atuf wal muwasah bainahum. Oleh karena itu, dengan orang bisa merasakan sakitnya lapar, sakitnya miskin, sakitnya
tidak saat saat ingin makan tapi tidak bisa makan. Dengan demikian jiwa ini akan menjadi halus, akan menjadi lembut, kita akan merasa mudah kasihan dengan orang, sehingga jiwa sosial kita akan tumbuh. Wadzalika yad'u ila taruhum. Walihada jaa fi ba'dil ahadits tasmiyatu Ramadan syahrul muwasah. Oleh karena itu, di dalam sebagian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah syahrul muwasah, adalah bulan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi besok insyaallah sampai pada bab at-taqwa tamratus siyam al-uzma. Salam teman-teman Mafatihah Ramadan dimanapun berada. Insyaallah menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, Mafatihah Ramadan Channel akan mengetengahkan kajian kitab Risalatus Syiyam. Risalatus Syiyam, sebuah kitab yang membahas tentang seluruh beluk puasa. Jadi kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan, maka pantengin terus channel YouTube Mafatih Ar-Rahmah Channel. Insyaallah kajiannya akan dimulai hari Senin tanggal 20 Maret 2023 ya. Jadi sekitar 3 atau 4 hari menjelang Ramadan, dan selama bulan Ramadan akan dilanjutkan terus sampai kitab ini selesai. Insyaallah selesai di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.